Dan ini pepaya yang barusan. Assalamualaikum. Ya Allah, nyangkut. Selamat datang kembali di El Harista, teman-teman. Kali ini lagi ada di sini. Aku lagi mau panen-panen. Taruh dulu yang ada di pundak ini ya, teman-teman ya. Dan aku langsung fokus ke labu yang ada di depan. Nah, lihat nih teman-teman, ini labu madu. Tuh, buahnya lumayan, tapi belum terlalu tua, masih separuh jalan ya. Labu ini aku tanam dari biji yang aku simpan dari panen yang sebelumnya ya. Jadi aku simpan, aku tanam, terus ditinggal gitu aja. Jadi penyerbukannya itu benar-benar alami dari bantuan serangga, semut kayak gitu ya teman-teman. Tanpa bantuan manusia. Ada yang jadi, ada yang rusak kayak gini. Ini rusak teman-teman. Biarpun kayak gini tapi dia sudah kuning. Jadi dia enggak bakal berkembang. Memang bagusnya itu dibantu penyerbukannya ya. Jadi setiap bunga betina yang ada itu nanti kita ketemukan dengan bunga jantan. Nih kayak gini nih. Ini adalah bunga betina. Harusnya nanti kalau ada bunga jantan kita taburkan serbuk sarinya di atas bunga betina itu ya teman-teman. Tapi ini udah sore dan nggak ada bunga jantan yang aku dapat. Yang dapat malah belalang. Kita tinggalkan dulu si labu madu. Sekarang ayo fokus ke yang aku mau panen hari ini. Dan aku ambil tasku dulu ya. Oke, let's go. Langsung ayo kita panen teman-teman. Dan ini adalah yang mau aku panen tadi. Dia adalah daun markisa. Markisa warna apa ya? Ungu ya kayaknya ya. Hijau keunguan kecoklatan. Aku kurang paham jenisnya apa gitu ya. Yang penting agak keungu-unguan. Rasanya sih manis-manis asam teman-teman. Ini bunga yang muncul, tapi memang pohon ini sebelumnya belum pernah berbuah sama sekali. Sempat aku kasih pupuk 1 kali teman-teman, dan memang nggak niat ya, cuma 1 kali ya, itu 1 kali tak tok, habis itu udah dibiarin gitu aja. Memang jarang kesini, jadi ya sudah. Dan ini adalah kegiatan pertamaku panen daun markisa untuk dimasak. Sebenarnya ya, saya tuh nggak pernah ngerti kalau daun ini bisa dimakan. Berhubung lihat pucuknya itu warnanya kok kayak seger gitu ya. Dan kebanyakan kalau buah-buah yang buahnya bisa dimakan itu daunnya itu kadang aman juga buat dimakan ya teman-teman. Kalau di kampung dulu kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku browsing dan ternyata benar bisa dimakan. Ya, akhirnya sekarang niat deh buat panen. Jadi langsung aja yuk kita panen. Saat panen daun markisa yang bisa dimasak itu adalah daun mudanya. Jadi yang dipetik tentu saja yang ada di ujungnya. Daun markisa biasanya di pertumbuhannya itu selalu dibarengi dengan adanya sulur ya teman-teman. Nanti sulur itu fungsinya untuk merambat, jadi untuk dia berpegangan gitu. Tapi untuk daun muda yang mau kita panen dan mau kita masak, sulurnya juga masih muda. Jadi langsung aja ya, kita nggak usah pilih-pilih, langsung aja kita petik. Daun yang diambil yaitu 3 daun terujung teman-teman, karena bisa dipastikan 3 daun terujung itu adalah daun yang masih empuk kalau kita masak ya. Kalau agak ke bawah sedikit kadang sudah mulai keras dan sulurnya pun sudah mulai liat, gak bisa kita masak, kita harus pilih lagi. Daripada nanti kita kerja 2 kali, langsung aja yang dipanen ini adalah hanya daun-daun muda, 3 daun terujung saja.
Saat kemarin itu memasak daun markisa saya lakukan yaitu dengan cara menumis serta dijadikan untuk pecel ya teman-teman. Jadi setelah dipetik kayak gini, karena memang daun markisa enggak terlalu baunya enggak terlalu menyengat ya. Jadi langsung dicuci saja, dimasukkan ke air mendidih, setelahnya langsung diolah, bisa ditumis atau dijadikan pecel, campuran pecel gitu ya. Tuh kan sudah dapat, aku taruh di keranjang dulu. Tapi kali ini aku kasih plastik bawahnya, nanti takutnya biar dia kalau misalnya ada getah-getah sedikit biar tasnya enggak kotor ya. Lanjut lagi ya teman-teman. Daun markisa sejatinya memiliki banyak sekali manfaat loh. Selain bisa dijadikan sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas, daun markisa bisa juga dimanfaatkan untuk memperlancar pencernaan secara terkandung serat di dalamnya. Dari literasi yang pernah saya baca, markisa terutama daunnya ini memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah, memperlancar pencernaan, mengurangi insomnia, bisa juga dijadikan sebagai obat herbal untuk mengobati diare, serta mencegah penuaan dini. Sedangkan dari segi rasanya, rasa markisa setelah direbus cenderung empuk dan tidak ada rasa langu seperti daun-daun pada umumnya ya teman-teman. Walaupun lebar untuk ukuran daunnya serta tebal untuk bentuk batangnya, tapi daun markisa hampir mirip dengan daun bayam rasanya teman-teman, tapi dia lebih enak bagi saya sih. Nah, ini dia yang suka menghalau saya buat panen, yaitu si semut rangrang. Tapi ya udah, cuekin aja, kita panen lagi yuk. Markisa yang memiliki nama latin Passiflora edulis merupakan jenis tanaman merambat, bisa dimanfaatkan sebagai hiasan maupun peneduh jika ditanam di sekitar rumah. Jadi kalau yang di rumah sana aku menanam anggur di depan di halaman sebagai peneduh, markisa ini harusnya bisa juga ya teman-teman dijadikan itu ya. Tapi karena aku tidak menanamnya di sana, aku menanamnya di sini. Karena memiliki karakter seperti tanaman merambat lainnya, di mana dia akan menjangkau wilayah-wilayah yang banyak mengandung air dan juga lebih banyak mendapat sinar matahari, maka pertumbuhannya akan cepat sekali dan dia cenderung naik seperti ini ya teman-teman. Jadi harus dikontrol biar dia tidak sampai mengganggu atau nyebrang ke tetangga. Nanti rumah tetangga jadi kotor deh gara-gara tanaman kita. Jadi tidak boleh dibiarkan. Maka dari itu setiap kali ke sini aku sering tarik-tarik ini tanaman biar dia merambatnya tetap di bawah saja. Teman-teman jangan lupa bantu like ya. Terima kasih. Oke, permarkisaan selesai dan kebetulan di dekatnya itu ada pohon cabai tapi buahnya belum terlalu tua, jadi aku ambil beberapa aja yang agak merona. Kebetulan kan memang nggak begitu doyan pedas ya, biarkan dia merah dulu ya teman-teman. Ambil sebiji, 2 biji, 3 biji aja. Dan sekarang aku beralih ke pohon pepaya. Ini udah gelap banget, udah sore banget. Kerusakan tidak pada HP atau alat elektronik Anda, tetapi memang gambarnya udah gelap teman-teman. Sudah mau maghrib dan ini aku lagi buru-buru aja sebelum nanti tambah gelap. Aku ambil galah, mau panen pepaya dulu. Takut disepak ayam. Untung ayamnya lagi nggak ngereken aku ya teman-teman. Langsung aja aku ambil 2 saja, yang satunya lagi di pohon yang satu lagi nggak jadi deh, udah kesorean. Dan ini pepaya yang barusan. Tuh dapat 2, lumayan. Ini pepayanya manis banget teman-teman, sengaja aku ambil saat dia masih keras kayak gini ya, karena dia harus jatuh bebas dari atas biar dia nggak peok.
petik kelor sedikit, intip telur ayam tapi nggak ada telurnya. Aduh, ya wes segitu dulu dah teman-teman. Aku taruh kelornya di sini. Jadi kegiatan hari ini panen-panen sudah dulu ya. Hasilnya adalah kelor seikat, 2 buah pepaya, dan beberapa genggam pucuk daun markisa. Besok mau ditumis atau dipecel lagi. Oke, sudah dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau salah-salah kata, sudah digigit semut. Hari ini sudah selesai dulu. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.